Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas, karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda yang keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak pelumas, dan air merupakan contoh zat cair, dan semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia menghirupnya, meminumnya, terapung atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari, pesawat udara terbang melaluinya, dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam dapat mengapung dan melayang di dalamnya. Air yang diminum dan udara yang dihirup juga bersirkulasi di dalam manusia setiap saat meskipun tidak disadari. Fluida statik adalah fluida yang dalam fase tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Massa jenis merupakan suatu ukuran suatu kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan besar di mana P merupakan massa jenis suatu benda, M merupakan massa benda, V merupakan volume benda. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis. Suatu benda atau objek yang massa jenis lebih besar dari massa jenis air akan selalu tenggelam. Prinsip inilah yang dipakai oleh insinyur kapal dalam merancang kapal. Perhatikan gambar di atas. Prinsip inilah yang dipakai sehingga kapal selam dapat menyelam dan mengapung kembali. Sebuah besi yang bermassa 330 kg dan volume 0,3 masuk ke dalam danau. Apakah besi tersebut dikatakan tenggelam atau mengapung ke permukaan air? Solusi: P sama dengan M per P. P sama dengan 330 per 0,3. P sama dengan 110 kg. P dari besi tersebut adalah 1100 kg, sedangkan P dari air adalah 1000 kg. Artinya, P besi lebih besar dari P air karena P besi lebih besar dari P air. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air, melainkan dipengaruhi oleh luas dari objek yang menerimanya atau kedalaman tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Merupakan gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman dari objek. Persamaan untuk hal ini adalah pH sama dengan PGH keterangan, P sama dengan massa jenis air untuk air tawar, P sama dengan 1000 kg, G sama dengan besar percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar G sama dengan 9,8 atau 10 meter persegi. H sama dengan titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Satuan yang digunakan adalah N per M2 atau Pascal PA. Ada juga yang disebut sebagai tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami air. Rumusnya P sama dengan pH plus PATM. PATM merupakan tekanan atmosfer. 105 PA, satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal PA. Contoh tekanan hidrostatik yakni pada aliran darah atau biasa kita sebut sebagai tekanan darah, merupakan tekanan yang diberikan oleh darah sebagai fluida terhadap dinding. Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami benda atau objek yang berada di dalam air dan dinyatakan dengan P, pH plus PATM, di mana PATM merupakan tekanan atmosfer. Tekanan mutlak merupakan tekanan sebenarnya, sehingga jika kita melakukan eksperimen dan mendapat data mengenai tekanan, maka perlu ditambah dengan tekanan atmosfer.
Pada sebuah air dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 50.000 Pascal. Maka berapakah kedalaman kolam tersebut? Pembahasan ditanya. H sama dengan tanda tanya. P sama dengan 1000 kg M3. G sama dengan 10 M S2. pH sama dengan 50.000. PaPH sama dengan PGH 50.000. Sama dengan 1000 kali 10 kali H. Sama dengan 5 meter. Jadi kedalaman kolamnya 5 meter. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal banyak diterapkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah pengukir hidrolik. Pada pengukir hidrolik, sedikit gaya masuk yang digunakan untuk menghasilkan gaya keluar yang lebih besar, dengan cara membuat luasan piston bagian luar lebih besar daripada luasan piston bagian dalam. Dengan cara ini, keuntungan mekanis yang didapatkan akan berlipat ganda tergantung rasio perbedaan luasan piston. Sebagai contoh, jika luasan piston luar 20 kali lebih besar daripada piston bagian dalam, maka gaya yang dikeluarkan dikalikan dengan faktor 20, sehingga jika gaya yang diberikan setara dengan 100 kg, maka dapat mengangkat mobil hingga seberat 2000 kg atau 2 ton. Tekanan didefinisikan sebagai gaya dibagi luasan dari objek yang menerima gaya tersebut. Dalam bentuk rumus akan dituliskan menjadi P sama dengan FAO, keterangan F besar gaya Newton, A luasan penampang, M2 hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Bisa disimpulkan menjadi P masuk sama dengan P keluar, sehingga F masuk, A masuk sama dengan F keluar, A keluar. F1 sama dengan dalam kurung D1, D2 kurung tutup. F2 keterangan D1 diameter permukaan, D2 sama dengan diameter permukaan. Dua prinsip tekanan hidrostatis ini digunakan pada alat-alat pengukur tekanan. Alat-alat pengukur tekanan yang digunakan untuk mengukur tekanan gas diantaranya sebagai berikut: manometer, pipa terbuka, barometer, pengukur tekanan ban. Fluida dinamis adalah fluida bisa cair atau gas yang bergerak memudahkan dalam mempelajari. Fluida di sini dianggap steady, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termanfaatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fluida ini dianggap tidak compressible atau dapat ditekan. Dua, fluida ini dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi, tidak mempunyai kekentalan. Tiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tak tergantung waktu. Artinya, kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Penerapan fluida dinamis sehari-hari. Yang pertama, sayap pesawat terbang. Contoh fluida dinamis, misalnya terdapat pada sayap pesawat terbang. Sayap pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat ke atas. Namun karena adanya aliran fluida di sayap pesawat terbang yang memenuhi hukum Bernoulli, gaya angkat pesawat menjadi terpengaruh. Pipa pitot. Pitot digunakan untuk mengukur kecepatan fluida atau gas. Caranya dengan melihat ketinggian cairan dalam pipa pitot. 4. Bak air yang bocor. Bak yang bocor memiliki fluida dinamis, yaitu fluida yang keluar dari lubang kebocoran bak tersebut.